Masih ingat dengan Piala AFF 2010? Oke, kalau masih ingat. Tapi, apakah kalian juga masih ingat siapa saja skuad timnas Indonesia saat itu? Hai YouTube, selamat datang di channel Kulu Kulu. Oke, kami akan kembali menyegarkan pikiran kalian tentang Piala AFF 2010. Nyatanya, tak semua pemain di skuadnya memiliki jalan hidup yang mulus. Ada beberapa pemain yang nasibnya mujur, ada pula yang bisa dikatakan miris. Hamka Hamzah, Firman Utina, Irfan Bahdim, dan Bambang Pamungkas nampaknya bisa dikatakan memiliki nasib yang mujur. Lalu bagaimana dengan beberapa rekannya yang lain? Ini dia deretan pemain timnas Piala AFF 2010 yang nasibnya mengejutkan hingga bikin miris. Simak ulasan kami berikut ini ya. Kurnia Meiga. Meiga bisa dibilang contoh pemain yang nasibnya mengejutkan hingga bikin miris. Bagaimana tidak, kehidupan mantan kiper timnas Indonesia ini berubah drastis hingga 180 derajat. Saat ini Meiga tak lagi menjadi pesepak bola profesional. Karirnya terhenti usai terkena penyakit misterius di tahun 2017. Kondisinya sangat memprihatinkan. Di Piala AFF 2010, Meiga saat itu menjadi pelapis dari Marcus Horizon dan Ferry Rotinsulu. Meiga hanya sekali bermain saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Filipina. M. Robi. Sekalipun nasibnya tak semiris Meiga, namun kondisi M. Robi saat ini cukup mengejutkan. Dibandingkan rekan-rekannya yang bermain di Liga 1, Robi kini lebih laku di tim Liga 2 dengan memperkuat Persekat Kabupaten Tegal. Sama dengan Meiga, M. Robi juga hanya menjadi pemain pelapis di Piala AFF 2010. Dia hanya dimainkan sekali saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Thailand. M. Nasuha. Nasuha ialah bek pekerja keras dan pantang menyerah untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Meski kepalanya diperban akibat cedera, dia tetap on fire beraksi di lapangan hijau. Sayang, karirnya terlalu cepat meredup. Hantaman cedera yang datang bertubi-tubi membuat Nasuha memilih gantung sepatu di usia yang tak seharusnya pensiun. Meski begitu, kecintaannya terhadap dunia sepak bola sulit dihapus. Selain berbisnis, Nasuha kini menikmati profesi barunya sebagai pelatih. Baru saja dia mengikuti kursus kepelatihan BAFC. Di Piala AFF 2010, Nasuha termasuk pemain inti dan sering starter. Tercatat Nasuha dimainkan sebanyak 7 kali, termasuk di 2 laga final melawan Malaysia. Yesaya Desnam. Mayoritas pecinta sepak bola nampaknya sangat asing dengan nama ini. Namun kalian harus tahu bahwa Yesaya termasuk salah satu pemain dalam skuad timnas Indonesia Piala AFF 2010, sekalipun hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Lantas bagaimana nasibnya sekarang? Dikabarkan Yesaya mengalami nasib mengejutkan dengan diangkat menjadi PNS di Wamena. Kesetiaannya bermain untuk Persiwa Wamena selama 11 tahun nampaknya menjadi alasan Yesaya diangkat menjadi pegawai pemerintah. Okto Maniani. Okto ialah salah satu pemain yang menarik perhatian di Piala AFF 2010. Posisinya sebagai pemain sayap sangat membantu permainan timnas Indonesia saat itu. Sempat digadang-gadang bakal menjadi pemain bintang, nasib Okto malah bikin miris. Karena sikap indisiplinernya, Okto kini tak laku di Liga 1 dan hanya bermain di Liga 2. Terbaru dia memperkuat Persiba Balikpapan. Di Piala AFF 2010, Okto menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia. Dia dimainkan sebanyak 6 laga dan menyumbangkan 1 gol.
Johan Yuansa. Johan termasuk pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Namun dia tak pernah mendapat kepercayaan Alfred Riedel untuk dimainkan. Sama dengan Yesaya, Johan hanyalah penghangat bangku cadangan. Karir Johan pun tak sebaik rekan-rekannya saat ini. Di usianya yang masih 32 tahun, Johan tak bisa menembus Liga 1. Kabar terakhir dia didepak oleh PSGC Ciamis di tahun 2019. Yongki Aribowo. Karir Yongki juga tak secemerlang rekan-rekannya. Di usianya yang masih 31 tahun, Yongki juga sulit menembus persaingan di tim Liga 1. Saat ini Yongki hanya malang melintang di tim Liga 2. Beberapa tahun terakhir, dia memperkuat PSMS Medan, Sriwijaya FC, dan Badak Lampung. Nasib yang tergolong miris untuk alumni timnas Indonesia. Di Piala AFF 2010, Yongki memang hanyalah sebagai pelapis. Dia kalah bersaing dengan Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, dan Irfan Bahdim. Meski begitu, Yongki sempat dimainkan untuk 2 pertandingan. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Indosport, Tribun News, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi nasib deretan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Kalau menurut kamu, nasib pemain mana yang paling memprihatinkan? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.